Terima kasih Lord, kami punya Engkau Allah yang begitu luar biasa. Allah yang setia, penolong yang setia. Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Di situasi apapun Bapa, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Amen. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini, di mana kami boleh berkumpul di tempat ini, menyembah Raja di atas segala raja. Tuhan, saatnya kami dijamah oleh firman-Mu, kami perlu diubahkan. Dan hanya oleh karena kuasa Roh Kudus dan kuasa firman-Mu saja, kami bisa berubah.
Ini umat kepunyaan-Mu, jamah kami, sehingga kami bisa menjadi seperti yang Engkau mau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa kembali. Ini kali pertama saya berkhotbah setelah pemulihan. Haleluya. Ya. Di zaman Perjanjian Lama, ada seorang pemimpin Israel yang sangat dihormati. Bahkan sampai hari ini masih dihormati. Kalau saudara yang suka jalan-jalan ke Israel pasti tahu. Namanya Musa. Bukan saja dihormati, tapi dia juga sangat dikasihi oleh Allah. Hanya ada 2 nabi yang diizinkan untuk hidup kembali nantinya, yaitu Musa dan Elia. Luar biasa. Musa menulis 5 kitab pertama yang ada di Perjanjian Lama. Dan sebetulnya 1 ya, tapi dia dibagi menjadi 5. Nah kalau sudah perhatikan, sudah baca kehidupan Musa ini, maka kita akan mendapati bahwa Musa itu hidupnya tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang harus dihadapinya. Dia lahir di istana raja, di istana sang Firaun, sampai usia 40 tahun. Artinya apa saudara? Dia menjadi satu pribadi yang sangat dihormati. Karena dia diangkat menjadi anak oleh putri Firaun sendiri. Sangat dihormati, punya segala fasilitas. Namun setelah itu, usianya di atas 40 tahun, dia menjadi pelarian di tanah Midian dan tidak dihargai. Perhatikan saudara, dari orang yang sangat dihormati menjadi satu pribadi yang bahkan tidak dihargai sama sekali. Lalu di usia yang ke-80 tahun, dia diberi tugas, mendapat panggilan Tuhan untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Dan tahukah saudara, bangsa yang dia pimpin itu adalah bangsa yang berulang kali ingin membunuh Musa. Susah ya, kalau saya punya jemaat, ada satu jemaat saya di sini ingin membunuh saya. Kira-kira gimana saudara? Saya juga bingung tuh, apa yang harus saya buat. Tapi itu yang dialami Musa. Namun pada akhir kehidupannya kita mengetahui bahwa Musa bisa melalui segalanya. Bisa menghadapi masalah demi masalah dan berujung pada kemenangan. Ada satu kunci yang saya mau bagikan. Ya, itu tertulis pada, tolong tampilkan, Mazmur 90 ayat 14. Ini adalah kuncinya di mana Musa bisa menghadapi semuanya dan menang. Bunyinya demikian. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Saudara, Musa tidak pernah mau melewati satu hari pun tanpa meminta kasih setia Tuhan. Ini ada lagunya saudara, lagu lama ya. Yang suka lagu lama pasti tahu. Puji Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu Tuhan, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari kami. Ada yang pernah dengar lagu itu? Aduh, ini lagu jadul loh. Haleluya. Jangan pernah lewati satu hari pun tanpa meminta kasih setianya menyertaimu. Amin. Saya masih agak terengah-engah ya, jadi ya saudara, saya harap tidak mengganggu. Nah saudara, tanggal 30 September kemarin, sekitar jam 7 pagi saya mengalami serangan jantung.
Dan saya bersyukur Tuhan mengirimkan ada orang-orang yang begitu baik mencoba untuk membantu saya semampunya, ya, Dr. Oli, Dr. Mia, dan juga pastinya saudara-saudara yang mendoakan saya. Wah, itu luar biasa, saudara. Ya. Nah, saya akan tunjukkan sebuah foto yang saya dapat dari dokternya. Tolong ditampilkan. Nah, itu foto jantung saya, saudara. Ya. Ini saya belagak jadi dokter. Haleluya. Itu yang bagian atas itu jantung, saudara. Ya. Dan yang menyebabkan saya kena serangan jantung adalah ini. Ini sumbatan 100%, tertutup total. Akibatnya saya mendapat serangan jantung. Yang ini sudah ditangani, tapi ini ada yang belum ditangani penyumbatan 80%. Ini juga ada masalah. Nah, mungkin karena itu saya masih agak terengah-engah ya. Dr. Oli itu dan Dr. Mia berusaha sedemikian rupa, karena mereka dokter, mereka tahu apa yang harus mereka buat. Mereka bilang golden periodnya hanya 6 jam. Tapi karena, waduh banyak masalah saudara, cari ambulan tuh nggak dapat saudara ya. Dan setelah dari RKZ harus dioper ke Persada, banyak masalah. Last minute lah, akhirnya saya ditangani juga. Ya, ketika saya masuk kamar operasi itu saudara, saya ini masih sadar loh, walaupun saya lemas tapi saya bisa dengar semua. Dan mungkin karena hari itu tuh ada penanganan 5 pasien serangan jantung di rumah sakit yang sama. Jadi itu kan, ya mungkin mereka sibuk sekali, sehingga ketika saya ditangani itu saudara, saya bisa dengar, yang ini mana, kok ini nggak siap, ini mana. Ini saya pikir, ini orang mau operasi saya kok nggak siap sih. Cuman karena saya nggak bisa apa-apa ya sudah saya diam aja lah. Haleluya. Singkat cerita akhirnya ring berhasil dipasang, lalu saya diobservasi selama 2 jam, lalu di eko. Dan ketika di eko itu dokternya bilang, Pak hari ini seharusnya pasang alat pacu jantung. Karena listriknya sudah hampir habis tadi. Saya baru tahu kalau jantung itu ada listriknya saudara ya. Sudah hampir habis katanya. Haleluya. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan saya boleh ada di tempat ini. Ya, dan nanti akhir bulan saya rencana kontrol untuk melihat penanganan selanjutnya. Ya, boleh diturunkan. Nah, saudara ada yang bertanya begini, loh, Pak hari ini kan orang suka olahraga. Betul, saya olahraga minimal 30 menit sehari. Ya, saya lari-lari kecil. Dan saya makan makanan sehat. Saya suka makan sayur, saya suka makan tomat, saya tidak merokok. Bahkan saya minum vitamin setiap hari, vitamin-vitamin yang saya anggap penting ya. Minum, artinya saya jaga kesehatan. Pertanyaannya, toh kok masih kena serangan jantung tuh bagaimana tuh Pak? Nah saudara, saya nggak bisa jawab yang ini. Tapi ada satu hal yang pasti saudara, perhatikan, ini kadang-kadang kita lupa di sini. Kita sebagai manusia, kemampuannya itu terbatas untuk menjaga kesehatan. Perhatikan saudara, terbatas. Ya, waktu saya kontrol kemarin, seminggu setelah saya dirawat, saya kontrol, saya bertemu dengan pasien yang sama, dan dia cerita, Pak pasang berapa katanya. Tanyanya enak ya, pasang berapa? 1 Pak, oh nggak apa-apa Pak. Teman saya ini dokter Pak, pasang 5, udah pasang 5, berapa waktu kemudian masih dioperasi bypass katanya. Haleluya. Mari saudara perhatikan satu hal yang penting. Bahwa upaya manusia itu kemampuannya terbatas untuk menjaga kesehatan. Dan Alkitab juga mengatakan hal itu. Coba kita perhatikan di 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Bunyinya demikian, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini, maksudnya hidup ini, hidup di muka bumi, maupun untuk hidup yang akan datang, hidup setelah kita meninggal. Ya, kita tahu bahwa ada kehidupan setelah kita mati nanti. Dikatakan bahwa latihan badani.
latihan fisik, upaya-upaya untuk menjaga kesehatan, itu sebetulnya terbatas. Dan Paulus berkata ada yang jauh lebih baik, jauh lebih penting, yaitu menghidupi ibadah. Kata ibadah di ayat tadi, tolong ditampilkan dulu. 1 Timotius 4 ayat 8. Ya, kata ibadah itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata eusebia. Eusebia itu artinya hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi bukan sekedar datang hari Minggu ya, tapi hidup dalam kebenaran Tuhan hari lepas hari. Dan itu jauh lebih berguna, bahkan memberikan kita hal-hal setelah kematian. Demikian pula dengan panjang umur, dengan umur panjang, saudara. Sesungguhnya Anda dan saya ini tidak punya kemampuan untuk menambah sedikit pun umur kita. Tangkap ini baik-baik. Karena sebetulnya umur panjang, bukanlah umur panjang lah. Katakan umur kita ditambah 1 hari, itu pun sebetulnya hanya bisa terjadi oleh karena pemberian Allah. Karena umur itu kedaulatan Tuhan, saudara. Nah pagi ini saya hanya mau menyampaikan 1 poin, tapi ini penting sekali bagi kehidupan Anda dan saya. Dan kalau saudara bisa tangkap ini, saya pastikan Anda sudah tidak lagi pusing dengan berapa umur yang akan saudara akan lalui, berapa waktu yang akan saudara akan lalui. Karena sasaran saudara akan menjadi sasaran ilahi. Nah, di zaman perjanjian lama, ada seorang raja yang baik, raja yang mencintai Tuhan, namanya Hizkia. Ya. Raja ini raja yang luar biasa, karena di zaman dia hidup, di mana ketika raja-raja sebelumnya membangun kuil-kuil tempat penyembahan berhala, membangun tempat pengorbanan bagi dewa-dewa asing. Nah ketika digantikan oleh Hizkia ini membuat sebuah reformasi, sebuah perubahan. Apa yang dia buat, semua kuil-kuil penyembahan terhadap dewa-dewa asing dirobohkan. Semua tempat-tempat pengorbanan ditutup. Dan rakyat, ini Raja Yehuda ya, seluruh rakyat kerajaan Yehuda diajak, dipimpin dan diharuskan hanya menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Luar biasa raja ini. Sampai 1 kali raja ini sakit, saudara. Nah ini yang menarik. Ya. Atau kita lihat aja ayatnya ya, supaya saudara nangkep ya. Nah apa yang terjadi kita lihat di 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Saya akan bacakan buat saudara. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Jadi sakit parah, saudara. Saya nggak tahu jenis sakitnya apa. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Jadi Amos ini membawa sebuah pesan dari surga untuk si Hizkia bahwa dia akan segera mati. Dan sebelum itu engkau masih diberi kesempatan memberi pesan-pesan terakhir kepada keluargamu. Ini keputusan Allah, amin. Ini keputusan Allah, ya. Tapi perhatikan respon Hizkia. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia mengingatkan Allah bahwa Hizkia hidup benar. Secara tidak langsung Hizkia minta, Tuhan, aku belum mau mati loh Tuhan. Sembuhkan aku, kira-kira begitu ya. Ayat 4. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. 5. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu,
Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudaraku, ini ada sebuah hal yang penting ya. Doa orang benar itu dicatat dalam Yakobus pasal 5, besar kuasanya. Amin. Doa itu, ini saya terlepas. Saya tidak bicara doa ini doa yang salah atau doa yang benar. Tapi doa orang benar itu bisa merubah keputusan Allah. Perhatikan ini. Cuman timbul pertanyaan yang kedua. Apakah keputusan Allah yang berubah ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya. Kadang-kadang ada orang berkata, lah cuma minta aja kok sama Tuhan. Minta aja. Memang saudara, daripada kita minta sama dukun atau sama setan, ya minta sama Tuhan itu yang benar ya. Cuma perhatikan, di sini kita akan belajar sesuatu. Satu hal ya, bahwa sebetulnya doa orang benar itu bisa mengubah keputusan ilahi. Itu bisa. Dan itu terjadi dicatat berulang-ulang di dalam Alkitab. Tapi kita akan lihat apa yang terjadi berikutnya. Singkat cerita, Hizkia sembuh dan usianya diperpanjang 15 tahun. Harusnya kan dia mati toh. Ada sesuatu yang terjadi ketika Hizkia sudah diperpanjang. Ya, diperpanjang 15 tahun. Ada sebuah peristiwa dan peristiwa itu sebenarnya peristiwa yang memilukan. Coba kita lihat 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 6. Saudaraku, dalam perpanjangan usia Hizkia yang ke-15 tahun, di perpanjangan usia yang ketiga, tahun ketiga, ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Istri Hizkia melahirkan seorang anak yang namanya Manasye. Ya, Manasye. Dan ketika Hizkia mati 15 tahun ya, Manasye ini harusnya umur berapa? 12, betul? Dan dikatakan Manasye menggantikan Hizkia menjadi raja. Manasye menjadi pengganti Hizkia. Mari kita lihat. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Hefsibah. 2. Perhatikan saudara. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. 3. Ini yang dia buat. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Dibangun kembali, padahal sama bapaknya diruntuhkan. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal. Baal ini kan dewa asing. Membuat patung Asyera, jadi bukan hanya Baal, ada juga patung Asyera. Yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. 4. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah Tuhan itu telah berfirman di Yerusalem, aku akan menaruh namaku, saudaraku, di dalam bait Allah. Dia membangun mesbah untuk penyembahan kepada Allah lain. Bayangkan. 5. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Di halaman bait Allah. 6. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Melakukan ramal dan telakah. Jadi melakukan praktek perdukunan. Menghubungi para pemanggil arwah
dan para pemanggil roh peramal, ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ini dibuat Manasye. Manasye membuat hati Tuhan terluka karena mengajak bangsa Yehuda untuk menyembah Allah asing. Dan perhatikan, ini terjadi karena apa? Karena Hizkia diperpanjang umurnya 15 tahun. Seandainya saja Hizkia bersedia menerima keputusan Tuhan yang pertama. Seandainya saja Hizkia percaya bahwa keputusan Tuhan yang pertama adalah baik adanya, maka hal seperti ini tidak perlu terjadi. Betul nggak, saudara? Saya mohon Anda tidak salah mengerti. Saya bukan berarti saya ini sedang mengajarkan jangan mau dikasih umur panjang. Saudara, saya mau loh dikasih umur panjang. Dan tidak ada salahnya dengan diberi umur panjang. Tidak ada yang salah dengan itu. Anda boleh berdoa minta diberi umur panjang. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, perhatikan baik-baik saudaraku. Umur panjang itu bukan sasaran kehidupanmu. Umur panjang itu bukanlah tujuan hidup kita. Jangan sampai kita ini gagal fokus, saudara. Salah sasaran. Sehingga kita mengejar sesuatu yang salah. Ketika engkau menjadikan umur panjang sebagai sasaran kehidupanmu, maka engkau akan membuat keputusan yang salah. Sama seperti Hizkia membuat doa yang salah. Saudara tangkap itu? Bukan saja itu, saudara. Orang yang mengejar umur panjang, saya pastikan hidupnya akan dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Makan ini takut, minum ini takut, kena hujan takut, kena angin takut, bersentuhan sama orang takut. Khawatir. Saya enggak anti umur panjang. Pertanyaannya, jadi harusnya apa yang kita kejar dalam kehidupan ini? Kan begitu toh. Nah ini yang jauh lebih penting. Mari kita berikan kepada Tuhan. Karena itu kedaulatan Dia. Dia yang akan menentukan umur berapa kita harus pulang. Biar Dia yang tentukan, kita enggak usah pikirin. Saudara, sekalipun saya sudah kena serangan jantung, tapi setelah ini saya akan tetap berolahraga. Saya tetap akan menjaga kesehatan. Tapi bukan untuk berumur panjang, saudara. Supaya saya produktif. Bisa memuliakan Tuhan selama masih hidup ini. Itulah yang saya kejar, saudara. Nah, saya akan tunjukkan satu ayat saja. Dan ini memberikan kita sebuah pengertian. Harusnya yang kita kejar dalam kehidupan ini apa sih sesungguhnya? Mari kita melihat dari Efesus 2 ayat 10. Bunyinya demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan kata sebelumnya. Ini punya arti begini, saudara. Sebelum engkau terlahir di dunia, Allah itu sudah punya blueprint, sudah punya rencana untuk apa hari dilahirkan di dunia. Dia sudah punya rencana, itu yang Dia buat. Dan akhirnya dikatakan setelah kita ada di dunia supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sebetulnya yang kita harus kejar dalam kehidupan ini adalah menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Amin. Namun sayangnya ada banyak orang Kristen saya tanya, tahukah engkau apa rencana Tuhan dalam hidupmu? Banyak orang nggak tahu. Sayang sekali. Padahal itu semua tercatat dalam Alkitab, saudara. Nah ketika engkau mengejar rencana itu, saya pastikan hidupmu akan ada dalam damai sejahtera. Hidupmu akan disertai oleh Allah sendiri.
Saya mau sampaikan, sebenarnya ini pernah disampaikan sebelumnya ya, bahwa rencana Tuhan itu ada dua dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau dikelompokkannya ada dua. Yang satu sifatnya universal. Ini harus dilakukan oleh semua orang percaya. Misalnya apa? Tidak lagi hidup dalam dosa. Hidup dalam kebenaran firman. Memberitakan Injil. Dan lain-lain. Itu semua harus dilakukan oleh orang percaya. Tapi juga ada yang spesifik, di mana setiap orang dipanggil untuk hal yang berbeda. Sudah mengerti? Paulus itu dipanggil Allah untuk memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Halo? Musa dipanggil Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa enggak orang lain? Karena itu pilihan Allah terhadap Musa. Itu rencana yang sudah dibuat oleh Allah sebelum Musa dilahirkan. Daud dipilih Allah, dipanggil, direncanakan untuk menjadi raja atas Israel. Tahun 2010, saya dipanggil Allah untuk meninggalkan Jakarta dan melayani di kota ini. Nah, itu namanya panggilan spesifik, saudara. Ya, harusnya kita hidup dalam panggilan itu, saudaraku. Itulah yang harus kita kejar. Sehingga pada saatnya nanti ketika engkau menghidupi semuanya itu. Saudara tahu nggak sih, waktu nanti kita meninggal, maaf ya, ini Pak Hari ini halu, ini ngomongnya meninggal melulu. Enggak, bukan begitu. Tapi ini ada satu hal yang penting. Kita ini mempersiapkan diri kita untuk diberkati Tuhan. Amin. Amin ya, kalau kita diberkati senang. Kita ini mempersiapkan diri kita untuk disembuhkan, dipulihkan, dipercaya, dan dibawa ke hal-hal yang jauh lebih mulia. Kita siap untuk itu. Tapi tahukah Anda, ketika engkau pulang nanti, Tuhan akan menanyakan sesuatu. Apa yang Tuhan akan tanyakan kepada dirimu? Itu ada di Alkitab. Coba, ada yang ingat? Kalau ingat saya ajak ke KDS nanti. Enggak ada. Haleluya. Salah satunya lah misalnya. Tuhan, berbuah, oke, betul. Ini yang jelas ada di Alkitab ya. Mana talenta yang aku berikan kepadamu dan mana labanya? Betul? Ada orang yang diberi 1 talenta, 2, 5. Tuhan akan bertanya, mana labanya? Ketika engkau ditanya seperti itu, apa yang kau mau jawab? Tapi ketika engkau hidup dalam panggilan Tuhan, engkau mengejar rencana Allah dalam hidupmu, maka Dia akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu hambaku. Engkau setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberimu perkara yang lebih besar. Mari masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita akan diberi kepercayaan memerintah bersama Dia dalam kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Bukankah itu yang kita harapkan? Saudaraku, ini tubuh ini ya, tubuh kita ini. Mau diapain aja, dari pabriknya sono, sudah didesain, sudah diciptakan, sudah dirancang. Paling banter 80-100 tahun, saudara. Kalaupun ada lebih ya itu bonus dikit-dikit. Mau diapa-apain segitu, saudara. Dan oleh karena itu, Tuhan sudah mempersiapkan, ya, itu tercatat di Korintus, bahwa engkau dan saya akan diberi tubuh pengganti yang namanya tubuh kemuliaan. Yang tidak lagi bisa terkena sakit penyakit, yang penuh dengan, sudah tidak terikat lagi dengan hukum fana. Memang Tuhan rindu mengganti kita gitu loh, dengan tubuh yang baru. Jadi yang ini memang mau dipertahankan berapa lama, saudara? Nggak bisa lama-lama juga. Sudah ngerti ya? Oleh karena itu Tuhan mau pakailah waktu yang singkat ini, sehingga pada saatnya tiba, engkau sudah tuntaskan panggilan ilahi dalam hidupmu. Amin, saudara. Ya, saya mau tunjukkan kepada saudara satu
kisah singkat yang dicatat dalam Alkitab oleh seorang yang sangat mengasihi Allah, namanya Simeon. Ada pernah baca? Simeon, ya. Nama ini sering dipakai jadi nama baptisan juga, Simeon. Mari kita perhatikan di Lukas 2 ayat 25. Lukas 2 ayat 25 dan selanjutnya ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh menantikan penghiburan bagi Israel. Kata benar dan saleh itu menunjukkan apa yang dia isi dalam kehidupannya. Jadi dia mengisi hidupnya dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dia pakai hidupnya untuk menghidupi rencana Allah dalam hidupnya. Sehingga dipersingkat dia orang benar dan saleh. Ayat berikutnya. Dan kepadanya, nah ini sebenarnya mirip-mirip ya sama siapa tadi, Hizkia tadi ya. Kalau Hizkia itu pembawa pesannya adalah Nabi Yesaya, kalau ini pembawa pesannya adalah Roh Kudus sendiri langsung. Kepadanya telah dinyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Kalau saya balik sedikit, bunyinya begini, engkau baru mati setelah engkau melihat Mesias. Setuju? Ya, ini dibalik biar gampang nih ya. Ayat selanjutnya. Lalu satu hari, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Maksudnya begini, dia lagi di rumah nih ya, mungkin dia lagi baca Alkitab atau sedang berdoa atau sedang melakukan apapun. Terus tiba-tiba Roh Kudus berkata dalam hatinya, pergilah ke bait Allah. Nah ini yang dimaksud dengan itu. Lalu dia mentaati perintah Roh Kudus itu. Dan di saat yang sama, Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. Saudaraku, 40 hari bagi seorang anak laki-laki yang dilahirkan pada waktu itu harus dibawa ke bait Allah sambil membawa korban untuk ditahirkan. Jadi ketika bertemu dengan Yesus itu Yesus masih bayi, umurnya 40 hari. Ini menurut hukum Yahudi pada waktu itu. Dia nggak tahu loh, Mesias itu yang mana nggak tahu. Jadi betul-betul hanya karena tuntunan Roh Kudus. Tuh ada bayi yang dibawa oleh orang tuanya itulah Sang Mesias. Ayat 28. Lalu ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Apa yang dia buat? Dia minta izin. Dia gendong anak itu, lalu menatangnya dan mengangkatnya. Menatang itu mengangkat, sambil memuji Allah katanya. Perhatikan, ini luar biasa saudaraku. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Sebuah respon yang berbeda dibandingkan dengan respon yang dikeluarkan oleh Hizkia. Pesannya mirip. Engkau akan mati setelah ini, yang ini juga engkau akan mati setelah melihat Mesias. Pesannya kan mirip. Tapi yang satu punya respon yang berbeda dengan yang lain. Karena Simeon bukan mengejar umur panjang. Dia mengejar, menuntaskan kehendak Allah dalam hidupnya. Dan kehendak terakhir yang Allah mau untuk dia lakukan apa? Memberkati Sang Mesias. Dan itu dia lakukan. Setelah itu dia bilang, sudah Tuhan, aku siap sekarang. Haleluya. Dan saya percaya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat dihormati oleh Allah. Dikasihi. Harusnya itu yang kita kejar dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan kasih umur panjang, puji Tuhan.
Tapi seperti anak saya, kalau Tuhan hanya kasih waktu dia umur 5 tahun, ya sudah, puji Tuhan. Karena kita memang tidak punya rencana hidup di bumi selamanya kan, amin. Kita kan mau hidup dalam kerajaan Allah ya. Itu yang kita kejar saudaraku. Saya mau sampaikan ini saja pagi ini. Kejarlah menuntaskan kehendak Allah dalam hidupmu. Udah urusan umur, urusan dia. Kalau saudara mikirin umur terus, saudara stres loh. Benar nggak? Khawatir, takut. Masa enak sih hidup dikuasai ketakutan? Betul nggak? Kalau udah waktunya pulang, pulang aja lah. Udah selesai. Haleluya. Dulu ya, saya ingat ya. Ketika saya belum menikah nih, ya, saya mencintai seorang gadis ya. Apa yang saya buat saudara? Ketika kami merencanakan pernikahan, saya ini menanti-nanti satu hari di mana kami bisa segera satu rumah. Betul enggak? Ya. Waktu itu saya sempat hubungan jarak jauh. Nah, jadi tapi ya kapan segera direalisasikan kita bisa satu rumah. Kalau engkau mencintai Yesus, kau pasti punya harapan yang sama kan? Haleluya. Ya, kemarin saya ngomong sama Yanti sama Jimmy. Jimmy ini pasangan suami istri yang luar biasa. Ya. Masa ketika pacarannya, Jim, kamu jangan ketemu saya dulu Jim. Kita jarak jauh aja, telepon-teleponan, WA aja Jim. Ya, nanti kalau menikah juga gitu, jarak jauh aja. Mana ada sih pasangan kayak gitu saudara ya? Kan nggak ada ya. Pingin dong ya. Tapi bukan berarti ini dilakukan karena keputusasaan, desperate lalu bunuh diri. Enggak, bukan itu saudara. Oleh karena itu kita baru mengerti kenapa Paulus bisa berkata, mati bagiku adalah keuntungan. Betul ya? Tapi kalau aku harus hidup, itu berarti aku harus hidup memberi buah dan memuliakan dia. Haleluya. Saya mengajak kita menyanyikan lagu yang tadi. Itu lagu singkat, pasti saudara bisa ya. Saudara dengar dulu, saya nanti kedua saudara ikuti ya. Haleluya. Kenyangkanlah kami. Jadi fales saya Pak. Kami ya di waktu pagi dengan kasih setiamu Tuhan, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari kami. Ayo sama-sama, kenyangkanlah kami, kenyangkanlah kami, yes Lord, di waktu pagi dengan kasih setiamu Tuhan, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari kami. Biar musik saja. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk detik demi detik yang masih Kau percayakan dalam hidup kami. Tolong ajar kami Bapa untuk menggunakan waktu-waktu yang Kau berikan ini semaksimal mungkin. Sehingga bila saatnya tiba,
Engkau bisa berkata kepada kami, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Bila saudara teringat ada hal yang tidak berkenan yang engkau lakukan di hadapan Tuhan. Mungkin ada orang yang belum engkau ampuni pagi ini. Lebih baik ampuni dulu. Akuilah dosamu di hadapan Tuhan, supaya perjamuan ini mendatangkan berkat dalam hidupmu. Atau mungkin ada hal-hal lain yang tidak berkenan, akuilah di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang pemurah, yang mau mengampuni mereka yang mau mengakui dosanya. Datanglah dengan hati yang rendah, tulus dan jujur. Dan akuilah, maka engkau akan memperoleh anugerahnya. Saya berikan waktu sebentar untuk saudara bisa merenungkan ini. Baik, mari hamba-hamba Tuhan silakan membagikan anggur dan roti. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu Tuhan, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari kami. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu Tuhan, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari kami. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya.
Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu Tuhan, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari kami. Bapa, kami bersyukur buat firman, buat perjamuan kudus, buat kekuatan, buat kesembuhan, buat kesempatan, buat anugerah, tuntunan Roh Kudus. Mari terus pakai hidup kami Tuhan semaksimal mungkin, karena hidup kami adalah sudah menjadi milik-Mu sendiri, ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah-Mu yang kudus. Jadilah seperti yang Kau mau dalam kehidupan kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom. Saya akan bacakan pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka minggu depan, diharapkan mendaftar terlebih dahulu di grup Telegram gereja. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop kotak ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang pintu. Ibadah online dapat diakses sekitar pukul 2 siang. Linknya akan diinformasikan juga melalui grup Telegram. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan doa malam seperti biasa diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam. Dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat waktu, kesempatan yang masih Engkau berikan pada setiap kami, hingga kami dalam keadaan baik berhimpun di tempat ini untuk memuji, menyembah-Mu, bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih-Mu, hadirat-Mu. Terlebih-lebih pagi ini Engkau berkati kami dengan firman-Mu, Engkau tuntun hati kami, Engkau berikan pengertian. Terima kasih Tuhan, izinkan setiap kami boleh menangkap dan meresponinya dengan hati yang benar. Terlebih-lebih kami menghidupi firman-Mu itu Tuhan. Roh Kudus, mari beri kami kemampuan untuk hidup benar, agar kehendak Tuhan terjadi sepenuhnya di dalam hidup setiap kami. Karena Engkau Allah yang berdaulat, yang berkuasa dalam diri setiap kami. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berdoa buat gembala kami Pak Hari, pakai beliau lebih lagi Tuhan dalam pengembalaannya, dalam pelayanannya. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya, memimpin seluruh umat-Mu di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, menjadi pribadi yang Engkau ingini Tuhan. Berkati istri serta anak-anak beliau, berkati seluruh umat-Mu GB Hope, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Pakai hidup kami Tuhan, jadi alat kasih bagi kemuliaan-Mu. Saluran kebenaran, saluran berkat, saluran kemuliaan-Mu Tuhan.
Nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, kami melepas berkat untuk Indonesia, diberkati Indonesia dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau landa bangsa ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terbawah Tuhan, kami minta hikmat kebijaksanaan ilahi turun atas mereka semuanya, agar setiap keputusan serta kebijaksanaannya menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sebentar kami boleh pulang Tuhan, kami minta berkat daripada-Mu Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Saya minta waktu 30 detik, mohon saudara duduk sebentar. Ya 30 detik saja saudara. Ada yang lupa disampaikan, hari Kamis, mulai hari Kamis ini, gereja akan mengadakan kelas pendalaman Alkitab, jam 7 malam. Jadi saudara masih sempat makan malam dulu di rumah, ya lalu ke sini. Ini sifatnya bebas, tidak ada, dan juga diberikan secara gratis ya. Tapi saya merasa bahwa ini saya perlu bagikan dalam bentuk yang tidak formal, bisa ada tanya jawab dengan suasana yang ringan begitu ya. Tidak lama saudara, paling antara 30 maksimal 40 menit saja ya. Mulai hari Kamis ini jam 7, nanti saya akan umumkan di grup Telegram. Bagi saudara yang rindu mengikuti, saudara bisa mendaftar. Terima kasih, Tuhan memberkati.